Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu dan semangat buat anak-anakku sekalian kelas 10 SMKN 1 Wonomerto. Di sini Ibu akan menyampaikan materi MPLS dengan tema pengenalan kurikulum K13 yang berlaku di sekolah kita, yaitu SMKN 1 Wonomerto. Selamat mengikuti. Kalau kita bicara masalah kurikulum, nah tentunya kalian sering ya mendengar kurikulum. Untuk jelasnya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum ini yang membuat siapa? Apakah sekolah itu membuat kurikulum sendiri? Tentu saja bukan. Kurikulum itu yang membuat atau yang menetapkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih singkatnya, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik atau siswa untuk memperoleh nilai tertentu yang akan dituangkan dalam ijazah. Nilai yang harus diperoleh oleh siswa berapa? Itu yang menetapkan adalah gurunya masing-masing dengan pedoman yang sudah ditetapkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa sih ada kurikulum? Dengan kata lain, tujuan kurikulum itu apa? Kurikulum adalah sebagai sentral atau sebagai pusat dalam seluruh proses pendidikan di sekolah. Harapannya apa? Proses pendidikan yang ada di sekolah satu dan sekolah yang lain yang ada di negara kita itu adalah sama. Sama maksudnya dalam jenjang yang sama dan dalam jurusan yang sama. Nah, lebih jelasnya mari kita bahas lebih lanjut. Oke, kalau kita bicara tentang sekolah sekarang, sekolah yang kita tahu itu di jenjang pendidikan menengah itu ada SMA, ada juga SMK. Nah, itu kalau menurut saya kalian sudah tepat, sudah betul memilih SMK. Kira-kira apa sih bedanya SMA dan SMK? Apa beda tulisan saja atau bagaimana? Di sini bedanya. Kalau pendidikan SMA itu lebih banyak mereka mendapatkan pengetahuan dengan keterampilan yang porsinya sedikit. Tapi kalau SMK itu mereka atau siswa yang sekolah di SMK itu disiapkan untuk menjadi tenaga menengah tingkat terampil atau tenaga siap kerja ketika mereka lulus sekolah. Atau juga kalau mereka tidak mau bekerja di perusahaan misalnya, mereka bisa menjadi seorang wirausaha. Wirausaha itu apa sih? Ya punya usaha sendiri.
Nah, tanpa diperintah oleh orang lain ketika bekerja. Itulah kenapa di SMK itu lebih banyak diajarkan keterampilan-keterampilan sesuai dengan jurusan masing-masing. Bedanya lagi dengan SMA. Kalau SMA itu lebih banyak mata pelajaran atau materi yang sifatnya pengetahuan, maka jelas mereka disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ketika mereka lulus sekolah. Tapi kalau SMK, apakah tidak bisa? Bisa sekali. Jadi untuk SMK itu ketika lulus sekolah itu bisa ada dua pilihan. Yang pertama, mereka bisa menjadi tenaga kerja tingkat terampil atau siap kerja. Bisa juga jadi seorang wirausaha karena dibekali dengan keterampilan-keterampilan. Yang kedua, bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Kalau SMA ini ke arah yang kedua, kebanyakan seperti itu. Itu tujuan SMK. Sekarang sistem pendidikan di SMK. Bagaimana sih cara anak-anak SMK itu belajar? Ini juga yang beda dengan SMA. Kalau SMA itu di poin yang pertama saja, kebanyakan anak-anak itu memperoleh ilmu pengetahuan itu di sekolah, di kelas masing-masing. Tapi kalau yang SMK, selain mendapat materi di kelas atau di sekolah, mereka juga mendapatkan materi di dunia kerja. Jadi mereka dilatih bekerja sesuai dengan jurusan masing-masing. Ada yang menyebut dengan magang, ada yang menyebut dengan PSG. Nah, dulu ini istilah saja yang berbeda. PSG itu apa? Pendidikan sistem ganda. Jadi selain dapat ilmu dan keterampilan di kelas atau di sekolah, mereka juga dapat pendidikan di tempat kerja. Nah, sekarang ini istilahnya bukan magang lagi atau bukan PSG lagi. Sekarang istilahnya adalah PKL. PKL ini apa? Bukan pedagang kaki lima, tapi adalah praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan ini bisa dilaksanakan di kelas 11, bisa juga di kelas 12, tapi kebanyakan disampaikan atau dilaksanakan di kelas 11 karena kalau kelas 12 itu sudah banyak kesibukan dengan persiapan ujian. Oke, sekarang kita bahas ke bab berikutnya yang ada kaitannya dengan kurikulum kita, adalah tentang kompetensi keahlian atau istilah lainnya adalah jurusan-jurusan yang ada di sekolah kita. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Keahlian ya ahlinya. Jurusan-jurusan yang ada atau kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita itu untuk saat ini ada 4, yaitu yang pertama kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ini disingkat dengan OTKP. Ini kalau dulu istilahnya jurusan sekretaris atau PKT, perkantoran. Jurusan OTKP ini di dalamnya ada apa saja? Ini nanti lebih lanjut akan dibahas oleh masing-masing ketua kompetensi keahlian. Karena di sekolah kita karena ada 4 kompetensi keahlian, berarti juga ada 4 ketua kompetensi keahlian. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh mereka-mereka. Yang kedua, ada teknik komputer dan jaringan.
atau TKJ. Nah, ini yang suka ngutek-ngutek perangkat-perangkat komputer atau jaringan-jaringan komputer. Ini nanti lebih lanjut juga akan disampaikan oleh ketua kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang ketiga, di situ ada TKRO atau TKR. Nah, ini tentang permobilan. Sepertinya begitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut juga secara detail, secara rinci. Apa sih jurusan itu? Kemudian sarana prasarannya apa? Insya Allah kita sudah lengkap. Demikian juga dengan kompetensi keahlian yang keempat, teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Ada juga dulu yang menyebut dengan jurusan sepeda motor. Nah, ada juga yang menyebut sepeda motor. Nah, tapi yang benar adalah teknik bisnis sepeda motor. Ini nanti juga akan dibahas oleh ketua kompetensi keahlian. Itu tentang kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di sekolah kita. Berikutnya adalah mata pelajaran yang ada di masing-masing jurusan. Kompetensi keahlian sudah, sekarang kita bahas mata pelajaran. Mata pelajaran yang ada, apakah berbeda ataukah sama untuk tiap-tiap kompetensi keahlian atau tiap-tiap jurusan? Kalian bisa perhatikan di situ. Mata pelajaran yang ada di sekolah kita itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A itu muatan nasional. Ini berlaku sama untuk semua jurusan atau semua kompetensi keahlian, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Yang kedua ada kelompok B atau mata pelajaran muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini juga berlaku sama untuk semua kompetensi keahlian atau semua jurusan yang ada. Kenapa sama? Karena materi-materi yang ada di kelompok A dan kelompok B itu ibarat rumah sebagai pondasi kalian, pondasi kita semua untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dari segi agama, dari segi karakter, kemudian dari segi kesehatan fisik. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang C, di situ ada kelompok C, ada muatan peminatan kejuruan. Nah, ini sudah berbeda antara kompetensi keahlian satu dengan kompetensi keahlian yang lain. Ini sudah mengarah ke jurusan masing-masing. Nah, kelompok C, muatan peminatan kejuruan, ini dibagi menjadi 3. Ada C1, dasar bidang keahlian. Kemudian ada C2, ini dasar program keahlian. Kemudian ada C3, ini kompetensi keahlian. Dasar bidang keahlian yang C1 ini muncul di kelas 10. Kemudian yang C2, dasar program keahlian, dan C3, kompetensi keahlian, itu nanti akan muncul di kelas 11 dan kelas 12.
seperti itu. Saya kira lebih mudah difahami kalau kita perhatikan slide berikutnya. Jangan kemana-mana ya. Nah, sekarang adalah struktur kurikulum atau kelompok-kelompok mata pelajaran yang akan kalian tempuh selama 3 tahun di sekolah kita. Yang pertama untuk kompetensi kalian atau jurusan TKRU atau TKR. Kalian bisa perhatikan di situ ada kelompok A. Tadi sudah kita bahas kalau kelompok A itu muatan nasional. Di situ ada PAI, ada PKN, ada bahasa Indonesia dan seterusnya. Kemudian ada kelompok B, muatan kewilayahan. Di situ salah satunya ada mulok, muatan lokal. Di sini kita pakai bahasa Madura karena mayoritas di sini kita berbahasa Madura, sehingga Bapak Ibu guru akan lebih mudah berkomunikasi, menyampaikan materi muatan lokal atau bahasa Madura ini. Kalian akan dibimbing untuk berbahasa Madura yang baik dan benar. Kemudian kelompok C, di situ ada kelompok peminatan kejuruan. Nah, ini yang nanti yang akan membedakan dengan kompetensi kalian yang lain atau jurusan yang lain. Itu di kolom sebelah kanan, di tabel sebelah kanan itu ada kelas 10, ada kelas 11 dan ada kelas 12. Maksudnya apa? Kalian bisa lihat di situ, kalau angka-angka yang ada di situ itu lurus dengan angka 10, berarti kalian akan terima materi itu di kelas 10. Kalau angka-angka yang ada di situ ada di bawah kolom kelas 11, berarti materi itu akan kalian dapatkan di kelas 11. Demikian juga yang kelas 12. Nah, angka-angka itu menunjukkan apa? Angka-angka itu menunjukkan jumlah jam pelajaran yang akan kalian dapatkan. Kita contohkan di situ ada mata pelajaran matematika. Di situ tertulis 4 jam. Berarti kalian dalam 1 minggu kalian akan terima materi itu sebanyak 4 jam pelajaran. Saya kira sudah jelas ya. Itu untuk struktur kurikulum kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Nah, berikutnya adalah struktur kurikulum atau kelompok mata pelajaran untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Bisa kita perhatikan untuk kelompok A, kelompok B itu sama dengan jurusan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Itu sama dengan TKRU. Itu karena merupakan dasar atau fondasi ya. Kemudian kelompok C, di situ ada kelompok C1, C2, C3. Itu sudah mengacu kepada jurusan masing-masing. Jamnya di situ kalau kita perhatikan, jam pelajarannya sangat banyak di situ. Tapi jangan khawatir, kalian tidak akan jenuh untuk terima materi-materi yang kelompok C, karena kalian nanti akan langsung dibawa ke laboratorium atau bengkel jurusan masing-masing untuk praktek langsung keterampilan yang ada kaitannya dengan
kata mapel itu untuk teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Berikutnya adalah struktur kurikulum untuk kompetensi keahlian atau jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Di situ sama, terdiri dari 3 kelompok: muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Kalian bisa perhatikan juga di situ kelompok C yang ada jelas berbeda dengan kelompok-kelompok teknik tadi. Kenapa? Karena arah tujuan dari jurusan juga berbeda atau tidak sama, sehingga materi-materi keterampilan juga tidak sama juga, tapi disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Bisa diperhatikan sendiri, jumlah jamnya juga banyak di situ. Tapi kalau jumlah jamnya itu di total, masing-masing kompetensi keahlian itu jumlah totalnya adalah sama. Di kelas 10 total ada 48 jam, kelas 11 dan 12 kalau di total 50 jam dalam 1 minggu. Itu belum kegiatan ekstra ya. Kalau ekstra itu biasanya dia butuh waktu dan tempat tersendiri yang tidak di kelas. Seperti itu. Berikutnya bisa kita perhatikan slide berikutnya. Oke, kompetensi keahlian atau jurusan yang keempat yaitu teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Nah, ini karena banyak bergelut dengan jaringan-jaringan komputer, itu materi C dan C2 dan C3 itu jamnya sudah mulai banyak di situ. Di C3 terutama kalian bisa perhatikan ada mapel produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK kalau kita singkat seperti itu. Nah, produk kreatif dan kewirausahaan ini nanti terserah gurunya masing-masing, kalian diberikan materi apa yang berkaitan dengan jurusan sehingga bisa menambah keterampilan kalian untuk menjadi lebih matang lagi dan bisa dipakai untuk bekerja setelah lulus dari sekolah. Itu harapannya adalah seperti itu. Tapi total keseluruhan tetap sama dengan jurusan yang lain, yaitu 48 jam di kelas 10 dan 50 jam di kelas 11 dan kelas 12. Sekarang sudah selesai untuk struktur kurikulumnya. Kita menggunakan K13, struktur K13 revisi, dan ini kita ambil dari struktur kurikulum terbaru tahun 2018. Berikutnya adalah sistem evaluasi atau penilaian. Penilaian di sini ada beberapa jenisnya. Yang di sebelah kiri itu berlaku untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dimana penilaian itu berupa formatif atau lebih gampangnya penilaian ulangan harian.
Ini diselenggarakan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Yang kedua adalah berupa UTS, ulangan tengah semester. Saya kira ini kita sudah tidak asing lagi. Kalian selama di SLTP atau MTS juga sudah melakukan ulangan-ulangan ini. Yang ketiga adalah sumatif. Sumatif ini ulangan semester, ada yang bilang seperti itu. Ini berlaku di akhir pembelajaran tiap semester. Kalau semester genap berarti dia akan dipakai sebagai salah satu pedoman untuk kenaikan kelas ke jenjang berikutnya. Berikutnya yang di sebelah kanan itu berlaku untuk kelas 12. Ada paling tidak ada 3 jenis penilaian. Ini ada UKK, uji kompetensi keahlian. Ini namanya uji kompetensi keahlian. Yang diambil apanya adalah nilai praktek yang berkaitan dengan jurusan masing-masing. Kalau kita perhatikan di struktur kurikulum tiap-tiap jurusan itu berbeda. Yang diambil nilai apa? Yang diambil adalah nilai gabungan dari pelajaran-pelajaran di kelompok C. Di kelompok C. C berapa? C1, C2, C3, biasanya seperti itu. Tapi nanti juga kita lihat rambu-rambu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mau diambil untuk nilai keterampilan ini atau nilai kompetensi keahlian ini C3 saja ataukah C1, C2 dan C3. Biasanya ada pedoman tersendiri. Yang jelas untuk 4 kompetensi kejuruan atau untuk 4 jurusan yang diambil dari poin C itu UKK. Yang menguji siapa? Ini yang menguji adalah pihak eksternal. Jadi ada organisasi atau instansi di dunia kerja di luar sekolah kita yang akan menguji kalian dan akan memberi nilai kalian untuk pelaksanaan ujian ini. Namanya penguji eksternal. Kemudian guru-guru kita bagaimana yang ngajar di kelas 12? Apakah mereka ikut menguji juga? Iya, tapi sebagai penguji 2. Penguji satunya adalah penguji yang dari luar sekolah atau penguji eksternal. Mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh ketua kompetensi keahlian masing-masing. Berikutnya, untuk kelas 12 ada USP, ujian satuan pendidikan. Kalau dulu adalah ujian sekolah. Ini untuk materi apa saja? Dalam materi pengetahuan yang terdiri dari muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan, dan C1. Untuk tahun kemarin adalah seperti itu pedomannya. Jadi dia berupa teori saja. Bedanya dengan UKK, kalau UKK dia keterampilan atau prakteknya. Misalkan servis, ya bagaimana kalian menservis sepeda motor misalnya, itu seperti itu. Kemudian ada ujian nasional. Ujian nasional bedanya dengan USP apa? Kalau USP ini soal-soal dibuat oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Kalau ujian nasional sama UKK itu soal sudah ditentukan oleh
pusat. Jadi kita tidak bisa menolak. Nah, kebetulan yang terakhir ini yang ujian nasional karena masa pandemi tahun ini dan tahun kemarin ditiadakan, sehingga yang dilaksanakan adalah yang UKK dan USP saja. Tahun depan bagaimana? Kita tunggu keputusan saja dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Berikutnya adalah jam belajar atau jam pembelajaran di sekolah kita. Karena sekarang ini adalah masa pandemi COVID, maka kita ada 2 jenis pembelajaran. Sambil lalu nanti kita konsulkan juga dengan puskesmas dan dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama adalah daring. Daring ada yang menyebut pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau online. Saya kira kalian sudah dibentuk grup-grup kelas ya, dengan adminnya adalah wali kelas masing-masing dan sudah tahu wali kelasnya masing-masing. Nah, kira seperti itu karena wali kelas kalian kemarin mendampingi kalian saat pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan. Untuk daring nanti bisa pakai grup kelas yang memberikan adalah gurunya masing-masing, dan mungkin kedepannya kalian nanti akan online melalui web kita yaitu PSDI. Nanti bagaimana cara loginnya akan dibimbing oleh Bapak Ibu yang bertugas di bidang itu. Yang kedua, luring atau tatap muka. Tatap muka kita lakukan atas petunjuk Bapak Kepala Sekolah juga, nanti kita tunggu. Kemungkinan akan kita lakukan untuk materi-materi yang C. Karena materi yang C itu materi yang penyampaiannya atau pemberiannya harus praktek di bengkel atau di lab, sehingga kalian tidak mungkin punya bengkel sendiri di rumah atau punya lab sendiri di rumah. Jadi untuk bisa memahami mapel-mapel C itu kalian harus datang ke sekolah. Tekniknya akan kita sampaikan nanti di belakang. Kalau menunggu waktu, mudah-mudahan kita segera bisa luring 100%. Kemudian jam pembelajaran, karena sekolah kita ini masih menumpang atau satu atap dengan SMP Negeri 1 Wonomerto, di mana setiap pagi dipakai oleh SMP. Mungkin yang dulu sekolah di SMP tahu. Kemudian kita kebagian jam siang. Jam siang kita mulai dari jam berapa? Di situ jam 12.45, berakhir jam 17.00. Itu kalau kondisi normal atau luring, ya kan? Tapi semua ini situasional karena juga belum menentu kondisinya. Jam-jam normal adalah jam pembelajaran seperti itu, dimana tiap jamnya selama 30 menit dan istirahat 1 kali. Baik, ke slide berikutnya. Oke, yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini ada 3 jenis. Penilaian sikap. Sikap ini berkaitan dengan karakter. Karakter ini
nanti akan disampaikan tersendiri oleh bapak atau ibu yang memang menjelaskan masalah karakter. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan ini berkaitan dengan pemikiran, uraian-uraian yang kaitannya dengan masing-masing mata pelajaran. Keterampilan adalah bagaimana kita menguasai pengetahuan itu kemudian dituangkan ke dalam tindakan. Yang menilai ini siapa? Ada semua bapak ibu guru, semua bapak ibu guru yang mengajar di masing-masing kelas.